Di tempat sang Dewi Ambarwati, ia pun gembira dengan kehamilan sang istri dari tuan rumahnya karenanya ia berlatih sendiri, karena sang tuan rumah menemani akan sang istri untuk menjaga sang istrinya karena gembiranya sang suami atas kehadirannya sebagai calon bapak, dan mereka melihat akan Ambarwati berlatih sendirian, sang Ambarwati pun tidak menyadari mereka melihat akan dirinya berlatih pada waktu tersebut. Apa ini? Tidak tahu. Melan, angkat, ayo, angkat. Melan? Berarti Melan tidak boleh ikut latihan kungfu dulu. Kenapa? Istrimu hamil. Tapi yang pingsan tadi? Hong, itu masalah keseimbangan saja. Sebentar lagi juga baik. Melan. Kamu senang, Sam Hong? Bahagia sekali. Melan, Ambarwati, selamat ya. Terima kasih. Kamu adalah calon bapak, Sam Hong. Kalau ini, kakek Namfu. Wah, bakal rame ini. Bakal ada yang oek-oek. Iya. Nanti aku yang gendong. Iya, tapi kamu harus ambil sendiri, toh.
aku jadi terjebak begini? Bagaimana aku bisa menyelidiki keberadaan Tumenggung yang aku cari? Inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Pertarungan sampai titik darah penghabisan. Untuk menjadi pengawal Soko Katumenggungan. Panegologo, laksanakan. Mundur semua! Bereok! Paplang! Maju! Peserta selanjutnya, Raja Gajah, Kumis, mulai! Peserta selanjutnya, Raja Gajah, Brewok, maju! Pertandingan selesai. Pemenangnya Raja Gajah. Tunggu dulu. Apa ini? Kenapa saya tidak diikutkan? Aku ngeman kamu. Kamu telah masuk ke tempat yang salah. Mohon maafkan saya, Gusti. Tapi keinginan untuk mengabdilah yang telah menyebabkan saya menjadi seperti ini. Siapapun bisa menjadi pengawal Soko. Bahkan Pandego Utama. Kalau kamu bisa buktikan ilmu Linueh yang kamu miliki. Bukan sekedar ilmu gebrak seperti yang kamu banggakan di pertandingan itu. Kalau saya tidak bisa membuktikan, Jangan mimpi jadi abdinya Cokronegoro. Aku usir kau sekarang juga dari sini. mohon maaf, Gusti. Karena terpaksa akan saya penuhi keinginan Gusti. Sudah. Apa yang sudah kamu lakukan? Maaf, Gusti Tumenggung. Pergi dari sini baik-baik. Atau aku tendang kamu. Maaf, Kanjeng. Jangan berdiri. Sigar Semongko. Siapa sebenarnya gadis sini? Hah? Sin pun berpindah bik tempat kaku Temenggungan,
Sang Kembang Tanjung sedang diinterogasi bersama Sang Raden Putra Selir Cokro Nanggolo, hingga ia pun memperkenalkan diri karenanya sang pendekar wanita itu menyamar menjadi laki-laki, hingga ia pun mengeluarkan akan kekuatannya. Sang Tumenggung pun marah dan ketika berdiri, Sang Tumenggung terkejut dengan belahnya lantai yang ada di hadapannya, sehingga Sang Tumenggung berpikir 2 kali hingga menerima Sang Kembang Tanjung menjadi pengawalnya di bawah Raden Sopo. Tanjung. Bagus. Ratu Setro Gondomayit itu telah benar-benar memperlihatkan karyanya. Mengagumkan. Aku senang Ratu Gedeng Permoni. Aku senang dengan kekacauan yang kau lakukan sebab akan membuat semakin membaranya permusuhanmu dengan Ratu Laut Selatan itu. Dan aku akan memetik keuntungan dari permusuhan mereka. Ketika Samudra Kidul bergolak, pada saat itulah aku akan merebut kembali Bayu Samudro dalam pelukanku. Mohon maaf, Nyi Ratu. Sumber getaran berasal dari keringinan, Nyi Ratu. Keringinan? Ada apa dengan keringinan? Apa yang terjadi di sana? Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Kami tak bisa melihat. Karena asap itu dibuat dengan sengaja untuk menghalangi pemandangan. Mungkin Koco Benggolo bisa menembus dan bisa melaporkan Kanjeng Ratu. Koco Benggolo? Koco Benggolo? Maaf, Kanjeng Ratu. Maaf, kalau laporan hamba terlambat. Perlihatkan padaku. Maaf, Kanjeng Ratu. Yang tertinggal hanya sisa-sisa bencana. Tidak ada lagi selain itu. Ki Demang tahu siapa yang melakukan semua ini. Siapa lagi kalau bukan Gedeng Permoni? Lalu kita harus bagaimana? Kita menyerah tanpa berbuat apa-apa. Siapa yang bisa melawan mayat hidup? Siapa yang bisa membunuh yang sudah mati? Ini bukan musuh sembarangan kami tua. Berat sekali lawan kita. Kita tidak mungkin mengatasinya sendiri. Saya tidak mengerti bagaimana harus kita hadapi makhluk seperti itu. Semalam mereka porak-porandakan 5 desa, dan malam ini mereka akan kembali lagi. Aku tidak bisa menolong kalian. Akan menjadi bencana lebih besar kalau aku ikut campur. Tetapi di alammu ada Bayu Samudro. Minta tolonglah pada dia. Desa kalian tidak berjauhan. Bayu Samudro. Ayo, ingat dan sebut nama itu. Ki Demang, apa Ki Demang tidak ingat peristiwa yang menggemparkan di Randu Alas? Bayu Samudro? Ya, pendekar itu berhasil mengalahkan Lindu Aji dan Sayipi Angin dari Gua Singobarong. Bayu Samudro bisa mengalahkan siluman. Kenapa kita tidak mencoba meminta bantuannya? Ya, aku akan ke Randu Alas. Aku akan meminta bantuannya. Akhirnya, Bayu Samudro harus terlibat juga. Mohon ampun, kenapa Nyi Ratu tertawa? Melibatkan Bayu Samudro berarti mengguncang hati Ratu Kidul. Dan mengguncang hati Ratu Kidul sama dengan artinya mengguncang samudranya. Saya tidak mengerti kemana arah Nyi Ratu bicara. Lihat saja. Kalau sampai Bayu Samudro terlibat dan terluka, Ratu Kidul pasti akan marah. Dan kemarahan Ratu Kidul sama dengan perang besar antara Laut Kidul dengan Setro Gondomayit. Iya, Nyi Ratu. Apa aku tidak boleh tertawa melihat keadaan yang akan kacau balau begini?
Ini saat-saat yang aku inginkan. Saat-saat yang aku tunggu-tunggu, Pudaksari. Di saat suasana keruh, Brangah beraksi. Brangah akan merebut kembali Bayu Samudro dari tangan Ratu Kidul. Perang. Peranglah, hei kalian dua ratu. Di tempat lain, Sang Ratu Nyi Brangah melihat keadaan situasi yang begitu kemelut di suatu desa, yang mana Sang Ratu Buaya itu, senang karena kekacauan yang dibuat, adalah milik Setrogondo Mayit, pasukan mayat hidup yang dikirim oleh Ratu Gendeng Permoni, hingga pada akhirnya Nyi Roro Kidul pun juga memperhatikan akan hal tersebut, dan pada akhirnya, Sang Kepala Desa menyebutkan Bayu Samudro, hingga pada akhirnya, Sang Bayu Samudro pun bisa untuk mengalahkan pasukan mayat hidup, kiriman Ratu Gendeng Permoni dan Nyi Brangah pun melihat hal yang demikian begitu kecewa karena ia gagal melihat dua ratu saling berhadapan. Bener kan? Mulai takut saya. Kan? Den, bangun Den. Bener-bener tidak kuat saya, Den. Mati aku, Den. Den, lihat. Kalian siap kembali ke alam kubur? Den. Hidup Bayu Samudro! Hidup Bayu Samudro! Iya, aku senang kamu menang, Bayu Samudro. Itu artinya kamu laki-laki luar biasa. Tapi kebencian juga akan aku sumpah serapahkan padamu. Karena kemenanganmu, kemarahan Ratu Kidul yang aku inginkan tidak jadi terwujud. Kurang ajar, percuma, dan aku tidak bisa tertawa lagi. Bayu telah melakukan tugasnya dengan baik. Cukup, Koco Benggolo. Terima kasih. Kembang Tanjung. Kembang Tanjung nama yang manis sekali. Sebuah nama yang mungkin akan merubah jalannya seluruh rencana kita. Kenapa ibu berkata begitu? Nanda Raden Sombo. Dengan diangkatnya Kembang Tanjung sebagai pengawal Soko Tumenggung, apakah bukan berarti munculnya Yudo Turonggo baru di Katemenggungan? Pengawal Soko Tumenggung itu kan masih di bawah pengawasan saya, Bu. Ya, tapi pengawal Soko Tumenggung akan selalu berada dekat dengan yang harus dikawalnya. Sedekat apapun dia, Kembang Tanjung tetap cuma sebagai pengawal, Bu. Dia bukan apa-apa. Jangan bilang begitu. Nanda Raden akan sangat terkejut kalau saja Nanda Raden tahu bahwa malam ini Romo Tumenggung akan mengadakan pertemuan khusus dengan pengawalnya itu. Pertemuan khusus? Ya. Tanpa saya ketahui? Ya. Kau tahu apa sebab kita harus bicara di sini? Kau buka peluang agar aku membunuhmu, Taji Saketi. Ada yang sangat istimewa yang datang dari dirimu, Kembang Tanjung. Kau membunuh ayahku, dan aku harus balas dendam, Taji Saketi. Itu yang akan kulakukan. Dan Taji Saketi membunuh bapakmu. Ya, Taji Saketi membunuh bapak saya. Ya, Taji Saketi membunuh bapakmu. Iya, Guru. Menguasai kembali peti itu. Lalu cari muka ke Mataram. Iya, Guru. Menyerahkan satu dari dua peti yang ia curi. Iya.
dan memfitnah Seto Samekto bapamu sebagai pelaku pencurian yang telah ia bunuh. Iya, Guru. Taji Sakti dianggap berjasa dan diangkat jadi tumenggung di Cokronanggala. Iya, Guru. Sejak saat itulah ia dikenal sebagai Tumenggung Cokronanggolo. Iya. Tumenggung yang harus kamu bunuh. Iya, Guru. Dari mana kau dapatkan ilmu Sigar Semongko itu? Mohon maaf. Dari mana Kanjeng Tumenggung tahu kalau saya... Hanya Sigar Semongko yang bisa membelah lantai dan mengetupkannya kembali. Kamu telah sangat sempurna menguasainya, Kemeng Tanjung. Siapa gurumu? Sebab sepengetahuanku, Ki Penjalin yang mewarisi ilmu itu sudah meninggal setelah menurunkan ilmu itu kepada dua muridnya, Taji Saketi dan Gelap Ngampar. Taji Saketi sudah meninggal. Sudah dua orang yang bicara begini. Tumenggung dan lelaki pincang itu. Den Roro! Tunggu Den Roro! Ada apa? Apa yang dikatakan oleh guru pada Den Roro itu tidak benar. Tidak benar kalau Tunggu. Den Roro... Bapak ini sebenarnya siapa? Saya... Dari mana kau dapatkan ilmu itu? Dari Taji Saketi atau Gelap Ngampar? Mohon maaf, Gusti Tumenggung. Kemudian Sin berpindah lagi ke tempat Cokronanggolo yang sedang berbicara dengan Sang Kembang Tanjung karena ia ingin mengetahui siapa gurunya, apakah Aji Saketi atau Gelap Nampar, hingga pada akhirnya, Sang Tumenggung Cokronanggolo menyebutkan akan nama tersebut, dan Sang Kembang Tanjung pun, kebingungan atas apa yang terjadi sudah dua orang yang menyebut akan tersebut, dan ia menjadi bimbang tidak bisa untuk menyebutkan gurunya sekarang, akan tetapi nanti akan ia sebutkan. Sesuatu yang ia inginkan dariku. Aku tidak mau terjebak. Bagaimana? Bisa kau beritahu siapa gurumu? Taji Saketi atau Gelap Ngampar? Atau malah kedua-duanya? Yang jelas, Gelap Ngampar sudah mati. Kalau benar Ki Penjalin sudah tidak ada, maka gurukulah Taji Saketi yang sesungguhnya. Tapi menurut guru, orang yang di hadapanku inilah Taji Saketi, pembunuh ayahku. Apa yang kamu pikirkan? Maafkan saya, Gusti. Saya belum bisa memberikan keterangan tentang guru saya. Baik, itu hakmu. Tapi kalau ternyata gurumu Taji Saketi, maka kau harus mempertimbangkan cerita